Baik, kita mulai dengan pengantar psikometri. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, kita akan bahas tentang pengukuran, evaluasi, tes, ya. Nanti kita bicara tentang jenis-jenisnya juga, kita bicara tentang masalah, ya, pengukuran dan juga historinya, gitu ya. Tapi kita akan coba ya, mulai dengan apa itu psikometri ya. Jadi kalau kita bicara psikometri, ya, ilmu ini merupakan salah satu ya cabang perpaduan di dalam psikologi. Jadi tidak murni psikologi ya. Jadi kalau kita istilahkan psikometri itu ilmu yang mempelajari pengukuran psikologi. Kalau kita lihat istilah atau kata dari psikometri ini terdiri dari dua kata ya. Psiko ya seperti yang sudah kalian tahu ya, psiko itu artinya apa? Metri itu pengukuran. Jadi ya ilmu yang mempelajari pengukuran. Psikologi ya berarti kalau psikologi bicara tentang kognisi, afeksi, perilaku gitu ya. Jadi psikometri ini gabungan antara ya teori-teori dasar matematika ya atau statistik dengan ilmu psikologi, khususnya berkaitan dengan pengukuran. Karena ada juga berkaitan dengan penelitian ya, menggunakan statistik ya, tapi psikometri khusus untuk pengukuran ya. Fungsinya apa ilmu psikometri ini ya? Mengukur, karena dia fungsinya sebagai mengukur ya perilaku dan ability manusia, maka dia bisa untuk mengembangkan teori dan model tes ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari tentang tes-tes itu kaidah dalam penyusunannya itu melalui kaidah-kaidah psikometri ya. Kemudian sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kualitas tes atau pengukuran. Jadi psikometri ini sebagai suatu tool, sebagai alat untuk mengevaluasi ya, apakah tes ini masih layak ya untuk digunakan atau tidak. Apa dasar-dasarnya? Ada kriteria-kriterianya. Sebelum kita masuk ke psikometri, maka psikometri itu sendiri identik dengan pengukuran ya. Maka kalau kita lihat sejarah histori dari ilmu psikologi ya, basicnya ilmu psikologi itu adalah kuantitatif ya, karena secara umum pendekatan itu adalah kuantitatif, ada kualitatif. Ciri yang kuantitatif ini adalah adanya angka ya, angka. Maka pengukuran ini sangat identik dengan angka. Ya, jadi sangat identik dengan angka. Jadi kalau ada pengukuran pasti ada angka ya. Ilmu pengukuran merupakan cabang dari ilmu statistika terapan ya, yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes. Jadi ini bagian dari ilmu statistika ya, terapan. Apa itu pengertian dari pengukuran ya? Jadi pengukuran ini kan satu yang sering kita lakukan, sering kita inikan gitu ya, amati gitu ya, pengalaman sehari-hari ya. Jadi pengukuran itu adalah prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel ya. Semester lalu kan Anda sudah belajar apa namanya metodologi penelitian kuantitatif ya. Di situ juga belajar tentang atribut atau variabel. Nah, saya pikir Anda sudah paham ya apa itu atribut atau variabel. Jadi pengukuran itu adalah pemberian angka. Jadi ya ingat enggak? Identik angka dan pengukuran ya. Kemudian menurut Stephen, pemberian angka pada objek atau fenomena tertentu sesuai dengan aturan. Jadi kaidah ada kaidahnya ya pemberian angka. Kemudian menurut Hadi, pengukuran adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar gejala objek atau gejala. Jadi pengukuran ini definisi secara umum ya. Kalau dalam konteks psikologi tentu pengukuran atribut atau variabel psikologi gitu ya. Pengukuran agresivitas, pengukuran pelaku prososial, pengukuran empati dan yang lainnya.
menurut ya CADA 2009 ini dia mengatakan ya pengukuran itu adalah proses heuristik ya dalam penelitian dalam membandingkan perilaku sosial. Jadi pengukuran itu sebenarnya bisa dua ya, secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif kita melakukan ya perbandingan ya. Ya, ini istilah karakteristik pengukuran ya. Misalkan kalau Anda ingin tahu panjangnya papan tulis, Anda ambil meteran gitu kan. Panjang itu objektif ya. Tapi kalau subjektif, heuristiknya, proses berpikir cepat, heuristik itu ya, itu Anda bisa kira-kira. Ini panjang papan tulis ini misalkan 1,5. Kemudian Anda ukur ternyata 1,3. Itu errornya ada 0,2 ya. Nah, apa-apa, tapi itu adalah proses gitu ya. Itu pengukuran tetapi dalam arti subjektif ya. Nah, yang kita maksud ini yang real ya. Nah, adapun cirinya ya, karakteristik pengukuran itu yang pertama adalah dia membandingkan antara atribut yang diukur dengan alat ukur. Ya. Jadi dia membandingkan. Misalkan tadi contoh yang fisik ya. Tinggi badan. Tinggi badan itu kan kita yang objek yang diukur apa? Tinggi ya, atau ya objeknya badan kita cuma dimensinya tinggi ya. Ada dimensi berat gitu ya, ada dimensi tinggi, tinggi. Apa alat ukur yang pas? Ya misalkan meteran gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya? Ya kita bandingkan meteran dengan tinggi kita. Nah, dalam meteran itu ada skala-skalanya ya. Sentimeter, meter, dan yang lainnya. Lalu kita bandingkan. Baru kita ketemu hasilnya. Maka hasilnya dinyatakan kuantitatif ya. Berapa tingginya? 1,5, 1,6 meter, 1,6 meter ya. Nah, itu hasilnya. Kemudian sifatnya deskriptif, menggambarkan berapa tinggi A? Tingginya 1,6. Nah, itu menggambarkan ya. Jadi itu pengukuran. Jadi membandingkan alat ukur dengan objek yang diukur, kemudian hasilnya berupa angka dan sifatnya deskriptif. Ya. Kemudian menurut Nunali ya, pengukuran itu berkaitan dengan aturan-aturan yang eksplisit gitu ya. Jadi aturan itu ada yang sifatnya ya secara langsung dengan pembakuan atau standarisasi ya. Kenapa kita menggunakan standarisasi? Standarisasi itu ya aturan atau nilai yang kita tetapkan ya berdasarkan aturan ya kayak SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya. Ada standarisasinya. Ketika kita membuat project atau kita membuat barang, maka barang itu harus memenuhi standarisasi dari keamanan, kualitasnya gitu ya. Maka apa keuntungannya? Ya, pertama objektivitasnya ya, objektif, kuantifikasinya, ekonomi, generalisasinya kuat gitu ya. Jadi kalau kita barang yang ada merek SNI-nya tentu lebih bagus, lebih kualitasnya lebih oke, mungkin secara ini bisa lebih murah karena jumlahnya banyak misalkan ya. Kemudian generalisasinya artinya orang barang yang sudah terstandar itu akan lebih bagus ya. Maka di dalam konteks pengukuran demikian juga gitu ya. Nah, pengukuran yang sudah nilainya atur atau alat yang sudah terstandar itu akan memiliki keuntungan yang banyak gitu ya. Nah, itu yang maksudnya ya. Kemudian selain pengukuran ada namanya evaluasi ya. Nah, jadi kalau tadi kan ada dua ya. Yang pertama pengukuran ya. Pengukuran itu kita melakukan pengukuran ya sudah hasilnya apa? Angka ya, mungkin sifatnya deskriptif. Kemudian ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini punya 3 karakteristik ya. 3 karakteristik. Yang pertama adalah merupakan hasil perbandingan antara hasil ukur dengan norma atau kriteria. Tadi kita mengukur tinggi. Hasilnya 1,6 ya. Kemudian dilakukan evaluasi, membandingkan hasil dengan norma. 1,6 itu termasuk tinggi, sedang, rendah, atau apa? Oh, ternyata termasuk tinggi. Nah, itu dibandingkan, ada normanya.
Oh, saya melakukan pengukuran IQ 100 nilainya. Itu pengukuran ya. Kemudian kita ingin tahu 100 ini maknanya apa? Maknanya, oh, kita bandingkan nilai 100 ini dengan norma atau kriteria. Kita lihat norma IQ. Oh, ternyata norma IQ itu 100 itu normal atau sedang. Oh, 120 termasuk jenius misalkan ya. Nah, kemudian hasilnya bersifat kualitatif. Ya, tadi tinggi, sedang gitu ya. Kemudian dinyatakan secara evaluatif ya. Nah, ini bagus apa tidak gitu ya. Nah, jadi itu rangkaiannya ya. Jadi ketika kita melakukan suatu pengukuran, kalau kita melakukan pengukuran hasilnya berupa angka dan kalau tidak di follow up kan, ya hasilnya hanya kosong saja, tidak ada maknanya. Maka untuk memberi makna perlu namanya evaluasi. Nah, proses evaluasi ini harus ada perbandingan norma atau kriteria. Ya, kalau kita dapat nilai 70, ini bagus apa tidak? Nah, ya, 70 itu kan kita udah dapat pengukuran tes misalkan 70. Bagus apa tidak? Nah, kita bandingkan dengan norma di kelompok. Oh, ternyata banyak kan teman saya itu 60, berarti bagus ya. Oh, kalau kita bandingkan dengan kriteria 70 itu masih masuk kategori B ya, baik gitu ya. Nah, jadi itu kriterianya ya, perbedaan antara karakteristik evaluasi dan juga pengukuran. Jadi itu yang membedakan 3 karakteristik evaluasi dan pengukuran. Jadi kita lalui dulu melalui pengukuran, baru selanjutnya evaluasi. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi evaluasi itu ya diperoleh dari mana? Ya, tadi kan kita bicara norma ya. Nah, diperoleh ya, norma itu ya diperoleh dari suatu kelompok. Ya, jadi norma itu adalah harga rata-rata bagi suatu kelompok subjek. Jadi kalau kita dapat nilai 70, kita lihat rata-rata teman kita di satu kelas nih. Dapatnya berapa? Oh, 80. Ah, ternyata kita di bawah rata-rata. Nah, norma ini bisa dibagi berdasarkan jenis kelamin gitu ya, usia, budaya, kelompok. Kalau saya tingginya 1,6 di barat dengan 1,6 di Indonesia, beda nggak evaluasinya? Mungkin beda ya. 1,6 di sini udah tinggi, di 1,6 di barat mungkin ya sedang atau rendah gitu ya. Beda juga dengan perempuan. 1,5 di perempuan udah tinggi. 1,5 di laki-laki mungkin tidak tinggi, sedang. Jadi berbeda, bisa dilihat dari jenis kelamin, usia, budaya, dan kelompok bangsa atau negara ya. Jadi standar norma itu akan berbeda. Kalau kita punya nilai IQ tentu berbeda antara Indonesia dengan di barat atau di negara mana, maka perlunya norma berdasarkan konteks yang ada. Kita membandingkan kita harus dengan norma yang ada di sekitar kita. Berat badan, tinggi badan itu yang fisik ya. Yang psikologi apalagi. Ya, jadi itu ya. Jadi bagaimana kita memperoleh norma itu dari nilai rata-rata di suatu kelompok, ya. Oke, kita masuk spesifik ke pengukuran ya, karena ini dasarnya ya pengukuran. Maka apa syarat-syarat pengukuran? Ya, jadi kalau kita ingin melakukan suatu pengukuran psikologi, ya, kalau kita belajar metodologi MedPen kemarin, maka satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengukur konsep yang kita ukur. Karena pengukuran ini nanti berkaitan dengan penelitian. Kalau penelitiannya kuantitatif, pasti dia akan gunakan alat ukur. Alat ukur ini kita akan pahami ya menggunakan dasar-dasar teori di dalam psikometri. Syarat-syarat pengukuran adalah objek yang diukur jelas. Jadi harus ada objek. Anda mau mengukur apa? Mengukur cemas, ya berarti harus jelas ya. Yang diukur cemas, ya. Objeknya yang diukur apa? Kemudian ada instrumennya. Anda mengukur cemas pakai apa? Kemudian bagaimana Anda mengukurnya, prosedurnya. Nah, jelas ya, jadi kalau kita ingin mengukur, prosedurnya jelas ya. Sama kalau kita ingin mengukur apa, fisik ya. Nah, jadi harus jelas ya.
Jadi ada objek, ada instrumen, ada prosedur ya. Nah, ya. Kemudian tambahan juga harus ada orang yang diukur ya, atau yang mengukur gitu ya. Nah, walaupun ini nggak wajib ya. Nah, bisa saja secara langsung ya, otomatis. Tapi biasanya harus ada orangnya, ada yang pengoperasinya. Nah, kemudian bentuk pengukuran itu sendiri ya, ada dua ya. Pertama, pengukuran secara fisik ya. Pengukuran secara fisik ini ya tadi contohnya tinggi, berat ya, kecepatan sifatnya universal. Kemudian pengukuran secara psikofisik ya, pengukuran pada hal yang bersifat psikologis ya, kecemasan, kebahagiaan dan yang lainnya. Oke, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa kelebihan atau kekurangan dari pengukuran fisik dan pengukuran psikofisik atau non-fisik. Ada yang bisa jawab? Apa kelebihan atau kekurangan dari pengukuran fisik atau non-fisik? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Pengukuran fisik itu apa? Ya, silakan. Kalau salah dikoreksi ya Pak. Ya, Kalau sebutkan misalkan namanya dulu ya, karena saya nggak bisa melihat ininya. saya Farah Salsabila Pak. Kalau misalkan fisik itu kan kita ngukurnya pakai angka, jadi jelas Yeah. gitu Pak, dan bisa ada perbandingan. Tapi kan kalau misalkan non fisik itu nggak jelas gitu, angkanya juga belum tahu seberapa dan kita nggak bisa ngebandingin kayak kebahagiaan seseorang dengan yang kita ukur, dengan subjek yang mau kita tes gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Ada yang lain? Bedanya pengukuran fisik dan non-fisik, itulah gampangnya. Tadi sudah benar ya. Jadi pengukuran fisik ini tentu secara ininya akan lebih mudah ya. Karena sifatnya universal, karena keakurasiannya juga lebih tinggi dan tidak banyak perubahan ya. Beda dengan non-fisik atau psikofisik atau yang psikologis ya. Nah, kita mengukur kebahagiaan nggak bisa, nggak ada alatnya ya, alatnya kebahagiaan. Yang ada mengukur fisiologis ya. Sekarang kan model pengukuran kan banyak ya. Nanti kita bisa lihat ya. Fisiologis itu mengukur, misalkan mengukur stres. Kalau pendekatan neuroscience, dia ukur adalah misalkan detak jantungnya, kemudian darahnya, kemudian zat-zat kimianya. Nah, itu pendekatan fisiologis ya, campuran ya, biologis dan psikologis ya. Nah, dia mengukur stres, tapi yang dilihat adalah sel-selnya, darahnya, detak jantungnya, fisiologisnya ya, bukan psikologisnya. Nah, memang secara biologis orang stres berhubungan dengan kondisi kesehatan fisiologisnya ya, fisiknya. Nah, itu yang ini ya, yang bisa diukur secara alat ya. Nah, tapi secara langsung tidak ada gitu ya pengukuran psikologis. Dia melalui indikator-indikator atau sesuatu yang operasional, yang tampak ya. Maka bisa kita lihat perbandingannya ya. Kalau fisik konkret ya, karena dia bentuknya jelas ya. Kalau psikis itu abstrak ya. Nah, ini yang sulit ya. Tapi itulah di psikologis ya. Kemudian fisik itu relatif singkat ya. Nah, relatif singkat karena apa? Kalau kita ngukur berat badan, ya udah mana timbangannya? Ada nggak alat ukurnya? Ada. Prosedurnya bagaimana? Anda naik ke timbangan, kemudian ada angkanya, selesai berapa detik gitu ya. Tapi kalau psikologis
Nggak bisa, ya karena sifatnya abstrak, kita memerlukan waktu. Contohnya kayak IQ kan, minimal Anda harus mengerjakan waktu minimal 1 jam ya, misalkan ya. Nah, atau Pak, ada yang sekarang Pak, yang bisa tes melalui sidik jari, tangan gitu ya, ya itu bukan ilmiah ya, artinya itu ya mungkin prediksi-prediksi gitu ya. Prediksi, karena dia mungkin parapsikologi istilahnya ya. Uh, hanya melihat dari situ sisi saja gitu ya. Padahal IQ misalkan adalah kemampuan ya, bukan ini ya, bukan diprediksi lah itu ya, kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah gitu ya. Kemudian dia objektif, karena fisik ini tingkat objektifnya tinggi ya cenderung subjektif ya, walaupun ya, bisa diobjektifkan ya, tapi tingkat subjektifnya tentu lebih besar ya. Kemudian relativitas tinggi ini stabilitasnya tinggi ya. Yang psikis tidak stabil karena objeknya terus berubah ya. Anda diukur sekarang, emosi Anda dengan 2 jam lagi akan berbeda ya mungkin ya. Tergantung konteks. Validitas atau validitasnya, keakurasiannya tinggi ya. Validitas di psikis ya tidak stabil ya. Oke. Itu ya perbedaan antara pengukuran fisik dengan pengukuran psikis ya. Nah, jadi kalau kita contohkan pengukuran fisik berat badan, bagaimana cara mengukur berat badan, apa alatnya, bagaimana prosedurnya, apa kriterianya ya. Nah, ini cara kita melakukan pengukuran fisik ya. Ada caranya, alatnya, prosedurnya, kemudian kriterianya kita masuk berat, ringan, atau obesitas ya. Nah, jadi ini apa namanya, kaidah kita di dalam pengukuran psikologi, pengukuran fisik ya. Nah, kemudian kalau pengukuran psikologis ya kita sama ya, bagaimana cara mengukur IQ, apa alat yang digunakan, prosedurnya bagaimana, apa kriterianya. Jadi kurang lebih sama, cuma objeknya itu berbeda ya. Yang satu fisik, yang satu abstrak ya, psikologis. Ya kalau tingkat kesulitannya tentu tingkat kesulitan yang psikologis. Nah, itu kita sudah jelas ya arti dari pengukuran, kemudian jenis bentuk-bentuk pengukuran secara umum. Nah, kita belajar tentang tingkat pengukuran yang mungkin sudah dipelajari di semester lalu ya. Sekarang coba saya kasih tes ya. Kalau nomor HP itu datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Siapa yang bisa jawab? Nominal nggak Pak? Nominal Pak. Ya, kenapa nominal nomor HP itu? Iya, karena mana ya bilangnya? Karena kalau nominal itu kan angka-angkanya semua, Pak. Nah, Pak, kalau nominal itu Pak kriterianya kan dia apa Pak, penggolongan. Nomor HP itu kan dia ada penggolongan Pak. Oke. Sekarang kalau ada direktur, karyawan, ada manajer, itu datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Gimana Pak? Ordinal Pak. Ordinal lah, udah ada jabatan itu ya. Iya, ada jabatan. Oke. Kalau kecepatan? Interval Pak. Interval Pak. Hah? Kenapa interval? Rasio Pak. Rasio ya, oke. Dari ini Sudah mulai ini ya, udah mulai mengerti ya, artinya sudah mungkin sudah pelajari. Ingat ya, pengukuran fisik itu rata-rata ada di rasio ya, berat, tinggi. Nah, ya. Kalau pengukuran psikologis itu kebanyakan di ordinal. Mungkin 1-2 yang di interval kayak IQ nih ya. Nah, kalau cuma pembagian penggolongan ya, itu masuknya nominal, itu sederhana gitu ya. Jadi nominal itu hanya pembeda saja, agama ya. Pak, saya di analisis misalkan menggunakan software itu ada 1, 0 gitu. Itu hanya kode aja ya. Kalau kita analisis data
itu perlu kode. 1 misalkan di sini kan kaya, 0 miskin. Tapi bukan berarti 1 lebih baik daripada 0. Itu hanya kode saja ya. NIM Anda gitu ya, itu hanya pembeda saja. Tidak harus 001 lebih tinggi daripada 002, enggak ya. Nah, kalau ordinal itu sudah ada selain pembeda, dia udah ada urutannya. Jabatan. Kalau ditanya siapa jabatan yang paling tinggi di kampus? Pasti jawabnya rektor. Nggak ada orang jawabnya misalkan ketua dekan. Enggak, rektor. Orang sepakat semua jawab rektor. Karena ada urutannya, tingkatannya dari bawah ini sampai rektor. Juara juga demikian. Sudah ada sepakat juara 1, 2, 3. Tapi kalau ditanya mana suku yang paling baik? Minang, Jawa, Batak. Ya, semua suku akan jawab yang terbaik adalah sukunya masing-masing gitu kan. Nah, jadi hanya pembeda gitu ya. Nah, kemudian kalau interval ini ya yang membedakan kenapa sedikit, ini jarak antara satu antara dengan yang lain itu sama. Ya. IQ ya. Nah, kemudian suhu gitu ya. Kalau dia jabatan misalkan ya antara juara 1, 2 dan 3, 1, 2 itu kan jaraknya cuma 1, 2 dan 3 kan cuma 1. Tapi sama nggak jaraknya antara 1 dan 2, 2 dan 3 dalam juara? Belum tentu sama. Maka di interval jaraknya itu bisa jadi sama ya. Maka biasanya kalau kita statistik kita menggunakan interval misalkan berat atau tinggi kan datanya ada ya, misalkan data dari satu kelas tinggi badan ya. Kemudian kita buat interval jaraknya antara sekian sama itu interval itu ya, bisa suhu dengan ya. Cuma interval ini tidak bisa dua kali lipatkan. Dia tidak ada nol mutlak ya. Maka dalam pengukurannya kalau nominal itu hanya bisa modus. Masih ingat modus ya? Modus itu apa? Nilai yang paling banyak. Nilai paling banyak. Berapa jumlah pria di kelas ini? Jumlah pria di kelas ini 20. Berarti 50% misalkan dari 40 ya. Jadi modus saja. Tapi kalau ordinal sudah modus bisa median ya, titik tengah ya. Tapi kalau interval lebih lanjut lagi, mean dan standar deviasi sama dengan rasio. Cuma di interval itu tidak ada nol mutlak. Suhu nol ada apa enggak? Suhu nol ada enggak? Ayo. Suhu nol ada enggak? Nol. Ada enggak? Ada, Pak. Ya ada lah. Ada. Sekarang kalau suhu nol itu dingin, ada rasanya apa enggak? Ada kulkas suhunya nol misalkan atau minus gitu kan. Ada rasanya kan, dingin kan? Ada. Ya, Iya, IQ yang nol, misalnya Anda tes ya. Anda dapat nilai 0, ya godok ya. Anda punya pengetahuan nggak tentang tes tersebut? Punya kan? Bukan berarti nilai 0 itu Anda nggak ada sama sekali. Tapi mungkin Anda salah belajar sehingga nilainya juga nggak maksimal atau nggak dapat sama sekali gitu ya. Kalau rasio nilai 0 itu memang benar-benar nggak ada. 0 kecepatannya 0 berarti nggak bergerak. 0 beratnya 0 berarti nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar rasio itu mencerminkan 0 itu mencerminkan angka yang sebenarnya. Ya. Jadi itu rasio ya. Jadi di psikologi umumnya pengukuran itu berada di ordinal dan sedikit ada di interval. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu?
Ada? Oke, berarti sudah jelas ya. Kita lanjutkan ya. Nah, pengukuran dalam psikologi itu ada berapa istilah ya. Istilah yang mungkin sudah familiar dengan kalian. Yang pertama ada tes, ada skala, ada angket, ada inventory. Ini mirip-mirip ya. Nah, cuma mungkin agak berbeda, cuma istilahnya sering dipertukarkan gitu ya. Nah, misalkan yang pertama gitu ya, tes ya. Ini tes ini istilah yang baku ya. Tapi ada juga istilah yang ini ya, misalnya tes prestasi ya. Nah, itu istilah yang non psikologi ya, misalkan ya tes belajar gitu ya. Tes itu adalah suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Ini menurut Anastasi ya. Jadi memang dia tes ini salah satu kriteria yang utama, dia punya standarisasi ya. Artinya dia melalui proses yang agak lebih ketat ya, sehingga melahirkan suatu alat yang sudah terstandar dan sudah valid gitu ya. Nah, sementara skala ya, skala psikologi ya, tentu instrumen pengukuran yang mengidentifikasi konstruk atau atribut psikologis. Jadi skala ini cirinya adalah menempatkan angka pada item-item pertanyaannya. Ya, misalkan kalau Anda pernah ngisi angket gitu ya, ada skalanya 1 sampai sekian gitu ya. Itu model-model itu. Nah, kemudian yang ketiga ada istilah angket atau inventory ya. Sebenarnya ini mirip-mirip ya. Kalau angket, kalau menurut Chaplin ya, suatu set pertanyaan membahas satu topik ya. Jadi kalau angket ini bisa di dalamnya macam-macam ya. Angket psikologi ya. Angket itu kuesioner ya. Kuesioner di dalamnya ada A, B, C. Misalkan pengukuran cemas, pengukuran kebahagiaan, dan lain-lain. Nah, dan jawabannya, responnya pun beragam ya. Tapi kalau inventory ya, ini mirip-mirip juga. Cuma inventory ini jawabannya itu lebih seragam. Pernah mungkin tes minat gitu ya, atau tes kepribadian yang EPPS gitu ya. Jawabannya ya tidak, terus sampai selesai ya. Nah, atau jawabannya seragam umumnya. Nah, ini berapa istilah ya yang kita gunakan ya. Nah, umumnya kalau dalam ini ya kuesioner ya. Kalau dalam survei banyak menggunakan istilah angket atau kuesioner gitu ya. Dalam kita pengukuran psikologi ya kadang-kadang menggunakan skala psikologi atau menggunakan tes gitu ya, kalau dia sudah menggunakan alat yang relatif baku gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin belajar tes-tes yang psikodiagnostik ya itu tes ya. Karena memang alatnya memang sudah relatif baku. Ya. Kalau kita lihat lagi dari ininya ya, apa sumber data itu? Karena kalau kita di dalam psikologi itu kan objeknya adalah manusia. Ya, psikologinya. Psikologi itu ada kognitif, afektif, dan behavior ya. Jadi sumber datanya pertama, kalau kita mengukur perilaku ya, observasi behavior ya, itu caranya kita mengukur yang pertama direct observation and coding ya. Maksudnya itu kita mengamati secara langsung dan memberi catatan ya. Nah, ya misalkan kita mengamati orang lain gitu ya. Nah, ya. Contohnya ya, ini observasi ya. Nah, jadi ini observasi ini salah satu bentuk pengukuran. Jadi observasi ini bisa bentuknya kualitatif, bisa bentuknya kuantitatif. Misalkan kita melakukan pengukuran observasi terhadap anak ya, perilaku agresif oral ya pada anak yang lagi main games. Kita lihat, amati kapan dia menggunakan perilaku agresif, mengeluarkan kata-kata yang agresif, kita kasih kode ya. Kita ukur frekuensinya. Itu menjadi kuantitatif. Kemudian kita menggunakan tes ya. Tes dengan material atau dengan suatu alat tes tertentu. Tes dengan WAIS gitu ya, atau grafis, ada materialnya. Contohnya sini WAIS, matrix test ya. Ini ya. Atau tes-tes yang ininya. Kemudian ada questionnaire dan inventory ya. Ini digabungkan ya karena mirip-mirip. Jawabannya caranya biasanya melalui responnya yes atau no gitu ya dalam itemnya. Ini ada MMPI dan yang lainnya.
Kemudian ada istilah rating scale yang tadi ya, rating scale contohnya Likert scale, ini contoh skalanya ya. Likert istilahnya, ini contoh itemnya ada skala sikap ya, ini NIOP ini kepribadian kalau nggak salah. Kemudian ada proyektif test. Nah, ini nama tes yang macam-macam tes ya, ada tes yang sifatnya proyektif ya. Ini yang TAT, ROSA, WISE itu termasuk tes. Tes yang digunakan stimulus gambar ya, jadi tidak langsung kita menggunakan angka ya, karena dia sifatnya kualitatif, dia menggunakan proyeksi ya, gambar. Jadi kita memproyeksikan ke gambar, kemudian disitulah kita diinterpretasi. Ya, itu ya. Jadi itu dalam contoh pengukuran dan prosesnya atau metode cara pengumpulannya dan berapa contohnya. Kemudian kalau kita lihat ya, tes psikologi itu ya harus objektif, sistematif, dan terstandar. Nah, ini dari awal sudah saya katakan. Objektif itu menghasilkan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi suatu tes harus menggambarkan kondisi yang dites itu sesuai dengan fakta yang ada. Itu akan lebih bagus ya. Kemudian sistematis ya, memiliki metode dan pendekatan yang konsisten ya. Urutan-urutannya harus jelas. Dan ada standarisasi, memiliki aturan yang berlaku secara umum. Ya, standarnya tesnya digunakan oleh si A, si B itu sama, caranya sama karena dia ada SOP-nya, ada pedomannya. Sehingga dari ketiga ini nanti akan melahirkan hasil yang akurat, yang valid ya, tentang kondisi daripada orang yang diukur. Oke. Kemudian ada istilah tes dan assessment ya. Nah, ini mungkin kita sering dengar ya, istilah tes dan assessment. Apa perbedaannya tes dan assessment ini ya? Assessment ini merujuk pada segala proses ya, membandingkan informasi dengan informasi tersebut untuk memprediksi perilaku. Jadi sebenarnya assessment ini lebih global ya. Sedangkan tes itu merupakan pengumpulan informasi yang berasal dari sumber dalam proses asesmen. Jadi tes ini adalah bagian dari asesmen, alat tool ya. Kalau asesmen ini prosesnya secara umum, penilaian secara umum, tapi untuk menilai kita perlu tool atau alat untuk yang salah satunya adalah tes. Atau kita menggunakan wawancara, atau menggunakan role play ya, di dalam kita menilai asesmen, misalkan asesmen kinerja karyawan gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian kita masuk ke tes ya. Nah, ini kita sudah masuk ke spesifiknya. Menurut Cronbach ya, tes itu dibagi dua ya. Ada maksimal performance, ada typical perform ya. Nah, maksimal perform ini adalah ya tes prestasi ya. Kalau typical perform itu tes kepribadian. Jadi kalau kita bandingkan yang pertama maksimal itu tes kognitif karena dia maksimal ya. Yang typical ini tes kepribadian atau minat ya. Apa bedanya ya? Kalau tes maksimal ya itu validitasnya tergantung kesiapan testi. Kalau typical kejujuran testi. Misalkan ya contoh dari maksimal ini tes prestasi ya, UAS, UTS. Anda akan hasilnya akan bagus, valid, ya sesuai dengan kemampuan Anda akan belajar. Kalau nggak belajar, nggak siap, ya Anda nggak bagus. Tapi kalau tes kepribadian, Anda nggak perlu belajar, Anda perlunya kejujuran. Jadi kalau Anda lagi marah, Anda jawab lagi bahagia, ya salah. Ya, jujur, ya. Kemudian kalau maksimal, stimulusnya terstruktur, jawab kunci atau jawab soalnya jelas. Tipikal stimulusnya kadang nggak terstruktur atau nggak jelas kadang kayak WISE kan atau kayak grafis ya, tes gambar kan nggak jelas apa maksudnya. Kemudian responnya ada benar dan salah. Tapi kalau di tipikal itu tidak ada benar dan salah ya. Nah, jadi ini tiga hal ini yang membedakan ya, maksimal performance dengan tipikal ya. Maksimal ini ya tes kognitif ya, ada benar salahnya. Kemudian tipikal ini tes kepribadian atau minat. Nah, ini kalau kita lihat gambar yang lebih detail lagi ya, yang kognitif ya, yang non kognitif, afektif atau kepribadian ya. Nah, kognitif ini dibagi lagi ya.
ability potensial ya, ada IQ yang ini, kemudian abilities potensial khusus ya, ada bakat. Ya, kalau yang abilities faktual prestasi, yang tes UAS, UTS itu masuk prestasi ya, tes hasil belajar. Kalau yang potensi ini ada minat, bakat gitu ya, ada ini ya, ada IQ ya, ini potensial ya, IQ. Nah, non kognitif ini ya tes kepribadian, tes kecemasan, tes ini gitu ya. Jadi beda ya. Jadi ini pembagian secara umum. Sebenarnya ada lagi ya, misalkan behavior test ya, tes behavior ya. Karena aspek dari psikologi itu kan 3 ya. Kognitif ada tesnya ya. Non kognitif kepribadian ada tesnya. Behavior atau perilaku tesnya ada juga ya. Nah, biasanya berkaitan dengan skill ya. Misalkan kalau Anda skill kemampuan berbahasa tentu nggak bisa dites saja ya. Nah, tidak cukup hanya ditulis saja, writing aja, tapi Anda harus lihat kemampuan Anda ya. Misalkan dalam presentasi, ya dalam ngomong, nah. Jadi itu ya, ada perilaku, tesnya perilaku ya. Oke, itu klasifikasi tes ya, ada kognitif, non kognitif ya. Tambahannya ada perilaku. Kemudian ini contoh-contohnya ya, tes menurut Gregory ya, ada intelijensi, aptitude test ya, ada minat, ada achievement, creativity, interesting inventory ya, behavioral ya, masuk behavioral, neuropsychological. Nah, ini yang tadi nggak ada ya, neuropsychological ya. Contohnya tadi mengukur kebohongan ya, mengukur kecemasan tapi menggunakan biologis ya, detak jantung ya, menggunakan unsur-unsur biologis, personality ya. Ini neuropsychological. Oke, ini contoh tes kepribadian Rosah ya. Nah, jadi Anda lihat ya, tes proyektif ya. Ini agak membingungkan ya, tapi umumnya biasanya ini tes Rosah ini untuk abnormality ya. Artinya untuk menggambarkan kepribadian-kepribadian yang abnormal ya, karena basic dasarnya pembuatannya seperti itu ya. Nah, ini Anda suruh bercerita. Sekarang coba Anda lihat gambar ini, ya, apa yang Anda pikirkan, coba silakan ceritakan. Nah, cerita itu proyeksi dari kondisi psikologis Anda. Nah, itu teori secara umum ya, Rosa. TAT mirip-mirip juga ya. Nah, oke. Nah, di dalam tes ya, itu ada 2 cara. Bisa secara klasikal, ada individual atau kelompok ya. Individual artinya tes kognitif atau itu biasanya kalau anak-anak tesnya sifatnya individual ya. Tapi yang klasikal juga ada, yang misalnya tes intelijensi itu biasanya dilakukan misalnya tes WISE gitu ya, tes ini, tes WISE. Ya, WISE itu lebih personal ya. PPS itu bisa klasikal ya. Tapi itu bukan kognitif ya. Nah, yang kalian pelajari apa tes kognitif intelijensi? IST ya, IST itu bisa. IST itu bisa klasikal. Nah, tapi kalau WISC yang butuh alat-alat ini itu sulit klasikal, dia harus individual. BINE gitu ya, itu individual ya. Nah, apa kegunaan tes itu sendiri? Ya mungkin ini ya. Yang pertama klasifikasi ya. Yang kedua diagnosis. Yang ketiga pengetahuan diri. Yang keempat evaluasi dan penelitian. Jadi banyak kegunaan tes tergantung daripada tujuannya apa. Sebagai klasifikasi ya, anak ini masuk ke ini, anak masuk ini ya. Diagnosis apa kelainan, kelemahan ya. Pengetahuan diri sebagai dasar kita untuk memahami diri kita, evaluasi ya, dan penelitian. Jadi tes itu digunakan juga untuk penelitian, untuk pengembangan keilmuan. Nah, di dalam psikometrik ya ada istilahnya normative test ya, normative test, kriteria test dan ideographic test ya. Nah, jadi ini ya 3 hal ini yang menjadi 3 kategori di dalam psikometrik ya. Jadi kalau kita bicara ya
normatif, sesuatu yang umum ya. Kemudian ada kriteria tes ya. Nanti kita bicara norma dan kriteria ya. Kalau ideografik ini tes-tes yang sifatnya kualitatif ya, kayak grafis ya, kayak ini ya, kayak Rosa tesnya ya. Nah, itu ideografik. Kalau normatif ini ya, dia biasanya tes-tesnya itu menggambarkan suatu kondisi suatu kelompok ya. Hanya menggambarkan saja. Tapi kalau kriteria tes itu dia ada capaiannya gitu ya. Misalkan kalau kriteria itu Anda akan lulus ya kalau Anda menjawab 75% dari soal ini. Nah, itu kriteria tes, ada targetnya ya. Anda akan mendapat nilai sekian kalau peroleh ini. Tapi kalau normatif itu sifatnya hanya deskriptif, menggambarkan ya suatu kondisi daripada subjeknya. Jadi memang tergantung daripada tujuan daripada tes itu sendiri. Nah, itu ya bedanya ya istilahnya ya normatif kriteria tes ya. Kriteria normatif itu lebih menggambarkan kondisi daripadanya. Kriteria itu tes itu ada capaian targetnya yang harus dicapai. Kalau ideografik itu menggambarkan secara kualitatif ya. Tes Rosa, tes tes ini ya grafis ya, Baum itu ideografik tes ya. Kemudian kita juga bicara di dalam nanti di selanjutnya kita akan bicara prinsip psikometrik ya. Ada standarisasi, ada reliability, ada validity. Nah, 3 hal inilah yang nanti menjadi dasar ya untuk menilai apakah tes itu bagus atau tidak ya. Standarisasi, reliability. Nah, perhitungannya akan banyak bicara tentang reliability dan validity ya. Jadi tes itu bagus apa tidaknya bisa dilihat dari reliability-nya dan validity-nya. Oke, mungkin itu saja. Ini hanya sejarah ya. Nanti bisa diinikan. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nah, ini sedikit lagi ya. Ini ada problem-problem ya dalam pengukuran psikologi, psikometrik yang bisa kita lihat ya. Ternyata memang di dalam pengukuran psikologi itu tidak mudah ya. Ada istilahnya social desirability ya. Pertanyaannya itu semua orang sepakat menjawab iya gitu ya. Ini biasanya berkaitan dengan normatif ya. Normatif pertanyaan ya. Nah, jadi kalau Anda ditanya merokok itu dapat merusak kesehatan ya umumnya orang akan menjawab iya. Maka itu pertanyaan social desirability-nya tinggi. Artinya dia tidak bisa membedakan mana yang benar-benar mendukung, mana yang tidak. Jadi pertanyaannya orang akan menjawab iya karena apa? Normatif ya. Kemudian ada mode ya, ada emosi, kelabilan emosi, lingkungan, ada ecological validity. Nah, ternyata Barat dan di Timur itu berbeda karena ekologisnya berbeda ya tesnya validita. Maka harus diperhatikan ada budaya juga. Nah, jadi memang banyak ya kalau kita belajar dengan tes ini kenapa di psikologi di Indonesia tidak terlalu berkembang ya. Tes-tes yang kita gunakan banyak kita adopsi dari luar ya. Karena salah satunya adalah problem ini ya. Kalau misalkan kita membutuhkan biaya dan komitmen besar untuk mengembangkan suatu tes ya. Nah, apalagi Indonesia ini besar ya, sehingga kita butuh norma atau kriteria ya berdasarkan norma yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sudah mulai ya banyak penelitian-penelitian tentang tes-tes yang kita buat sendiri dan kita buat normanya, alat tesnya sehingga lebih akurat dibandingkan kita mengambil dari luar kemudian kita tidak membuat norma berdasarkan kriteria di Indonesia. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang